inilah kehidupan sore hari di Kabupaten Saburai Jua. Jalanan sangat sepi karena memang di sini tidak ada kendaraan umum seperti itu. Di sini masyarakat hanya mengandalkan kendaraan pribadinya saja. Nah, ini adalah penduduk anak-anak asli dari Kabupaten Saburai Jua. Halo adik. Ya. Di kanan kirinya masih banyak rawa-rawa ya. Masih banyak rawa-rawa pepohonan, masih sangat hijau teman-teman. Nah, ini ada kambing. Itu juga ada kambing di sana. Nah, ini adalah gambaran dari rumah-rumah yang ada di Kabupaten Saburai Jua. Jadi setiap rumah di sini teman-teman itu kebanyakan memiliki halaman yang luas gitu ya. Seperti ini contohnya. Satu rumah tapi halamannya luas-luas teman-teman. Beginilah penampakan rumah di Saburai Jua. Dan ini sudah termasuk daerah yang ramainya teman-teman. Jadi bukan daerah yang kampungnya begitu, tapi daerah yang sudah menjadi ibu kota di kabupatennya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini banyak pohon kelapa karena memang Pulau Saburai Jua ini, khususnya Pulau Sabu, itu dia terletak di tengah-tengah samudra atau lautan teman-teman. Jadi Pulau Sabu itu termasuk pulau yang kecil gitu ya, dan dia ada di tengah-tengah lautan. Kalau teman-teman dari Kupang ke Sabu, itu ada dua alternatif cara teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan pesawat dari Kupang, tapi pesawatnya pesawat kecil. Dan yang kedua, teman-teman bisa pakai kapal laut. Kapal lautnya juga kapal laut yang tidak terlalu besar teman-teman. Nama kapalnya kapal Cantika. Kalau naik kapal, teman-teman hanya memakan waktu sekitar kurang lebih 7 jam teman-teman. Tapi kalau naik pesawat hanya sekitar 30 sampai 1 jam mungkin waktunya. Saya sendiri belum pernah naik pesawat. Beginilah kota di Kabupaten Saburai Jua. Ini dia. Nah, kalau teman-teman mungkin lihat ya di situ yang warna hijau dan warna kuning itu adalah makam teman-teman. Makam dari para orang yang sudah meninggal yang kemudian dimakamkan di dekat rumah mereka masing-masing teman-teman. Jadi saya pernah tanya ke orang sini, ternyata di sini tuh tidak ada taman pemakaman umum. Jadi kebanyakan mereka mengubur atau menaruh makam di dekat rumahnya masing-masing teman-teman. Jadi jangan heran bagi teman-teman bagi teman-teman yang main ke Sabu ini banyak melihat kuburan atau makam di dekat rumahnya. Gitu ya, karena memang di sini
setahu saya tidak ada tempat pemakaman umum untuk orang Kristen, tapi untuk orang Islam sepertinya ada. Nah, ini adalah gambaran dari rumah kos-kosan, teman-teman. Jadi di sini kebanyakan rumah kos-kosan itu diisi oleh pegawai-pegawai gitu ya, ASN-ASN yang memang ditempatkan di Pulau Sabu ini, teman-teman. Lihat tuh. Itu semua adalah kumpulan dari pohon kelapa gitu ya. Banyak sekali di sini pohon kelapa, teman-teman. Tuh. Dan di sini memang apa ya, polusi itu masih sangat sedikit, teman-teman. Bahkan boleh dibilang tidak ada polusi gitu ya, karena jarang atau tidak ada angkutan-angkutan umum yang polutif. Dan kalau malam hari teman-teman, di sini itu bintang-bintang di atas langit itu banyak banget, teman-teman. Dan terlihat beda sama di kota-kota besar di Indonesia lainnya, kayak di Jakarta. Itu malam-malam kan tidak ada bintang yang nggak kelihatan, tapi kalau di sini sangat banyak banget, teman-teman. Nah, di sana teman-teman, di sana itu adalah laut. Jadi di sana itu ada pelabuhan. Kalau tadi saya bilang kalau pengen kesini naik kapal, biasanya juga kapal akan bersandar di sana ya. Di sana itu adalah pelabuhan. Tuh, lihat teman-teman, langitnya sangat bersih ya, sangat kelihatan karena memang di sini belum ada polusi. Jadi kalau kita jalan sore kayak gini sangat indah, teman-teman. Langit sangat terlihat dengan jelas, awan-awan sangat terlihat. Saya akan ajak teman-teman untuk Saya akan ajak teman-teman untuk masuk ke dalam gang-gang gitu ya, lorong-lorong, untuk melihat kondisi di dalamnya gitu ya, di dalam desanya, di dalam gangnya akan seperti apa. Dan satu hal teman-teman, yang kalian bakal seneng banget kalau datang ke sini itu adalah sikapnya masyarakat Sabu. Mereka sangat ramah, teman-teman. Jadi kalau kita lagi jalan begini, setiap motor yang lewat itu biasanya akan klakson gitu ya, menyapa kita. Gitu. Jadi kalau kita jalan sendiri atau rame-rame pun, itu biasanya akan diklakson sama masyarakat di Sabu ini gitu. Tapi katanya kalau kita naik motor di sini harus pelan-pelan, nggak boleh cepet-cepet. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam pedesaannya gitu, teman-teman. Kalau tadi kan adalah jalan besarnya, tapi kalau ini saya akan ajak teman-teman untuk masuk ke lingkungan-lingkungan di desa-desanya gitu ya. Beginilah teman-teman kondisi jalannya. Masih batu berbatuan, dan kanan kirinya itu banyak tumbuh-tumbuhan seperti ini. Tuh, kalau nggak pohon kelapa, pohon lontar atau pohon sawit. Dan kebanyakan memang untuk pekerja atau pekerjaan dari masyarakat sini kebanyakan adalah petani atau peternak atau nelayan begitu ya, atau penjual dagangan. Beginilah kondisi jalan di pedesaannya, benar-benar sepi walaupun ini masih sekitar jam 3. Tuh, lihat teman-teman, sepi kan? Beginilah kondisi di Pulau Sabu, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur. Ini rumah-rumah penduduk seperti ini, teman-teman.
Udara juga masih sangat segar di sini. Tuh. Jadi rumah-rumah di sini itu masih jarang-jarang gitu ya. Dalam arti tidak berdempet-dempet teman-teman. Jadi satu rumah ke rumah yang lain itu pasti ada jaraknya. Nah ini yang besar ini adalah gereja ya teman-teman ya. Ini masih dalam tahap pembangunan. Karena memang mayoritas di NTT, khususnya di Pulau Sabu, itu kebanyakan penduduknya beragama Kristen ya teman-teman. Tapi bagi yang beragama Islam juga di sini ada masjid teman-teman. Masjid sudah ada. Ini tampak dari depan gereja yang dibangun. Gereja Masehi Injili di Timor. Nama gerejanya. Nah, ini sudah tembus ke jalan besar lagi teman-teman, jalan besarnya. Di depan sana itu, yang dipagari itu adalah bandara teman-teman. Bandara Terdamu namanya. Tadi kan saya sudah bilang kalau ke sini mau naik pesawat bisa, nah akan mendarat di sini teman-teman. Bandara Terdamu. Ini adalah Bandara Terdamu. Dan itu adalah Kejaksaan Negeri Saburai Jua teman-teman. Nah, ini dia bandaranya sampai ujung sana teman-teman. Ke ujung sana. Tapi pesawatnya jangan dikira pesawat yang besar ya teman-teman. Pesawatnya kalau orang sini bilang pesawat capung teman-teman. Pesawat capung dalam artian pesawat yang kecil. Nah, itu teman-teman adalah rumah tradisional. Rumah asli di Sabu, seperti itu bentuknya. Teman-teman, adalah Polres di Sabu Rejua. Polres Sabu. Ini adalah kantor Polresnya, teman-teman. Ini adalah Bank NTT. Jadi di sini kebanyakan masyarakat Sabu Rejua itu pakai Bank NTT atau Bank BRI, teman-teman. Dan itu adalah pasar Nataga, teman-teman. Ini adalah pasar, tapi pasar ini ramai, lebih ramai lagi pada hari Sabtu pagi teman-teman. Dimana barang-barang itu baru pada datang di Pulau Sabu itu hari Sabtu. Pasar Rakyat Nataga namanya teman-teman, Kabupaten Sabu Rejua. Inilah pasarnya teman-teman. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman lihat ada salib-salib gitu ya, ini karena besok adalah hari Paskah teman-teman. Tuh, jadi kebiasaan orang-orang sini adalah menanamkan bambu-bambu berbentuk salib gitu, kemudian ada semacam botol yang diisi sumbu-sumbu. Nanti pada malam hari ini akan dinyalakan teman-teman botol-botolnya, jadi akan sangat indah gitu, berwarna nanti malam. Semoga ntar malam bisa saya videokan ya teman-teman ya. Tuh di kanan dan di kiri itu banyak salib-salib teman-teman. Karena besok adalah hari Paskah. Nah ini masyarakat juga menjual buah-buahan
seperti pisang, tomat, dan banyak juga yang menjual bensin-bensin eceran seperti ini. Ini adalah kantor Kejaksaan Negeri teman-teman di Saburejua. Kalau ini adalah kantor Dirjen Perhubungan Udara di Tardamu, di Sabu teman-teman. Ya, beginilah kurang lebihnya teman-teman kondisi di Kabupaten Saburejua. Jadi memang masih seperti ini, tidak ada seperti tempat nongkrong, kafe, atau tempat-tempat lainnya seperti yang ada di kota besar teman-teman, kayak McD, Starbucks, KFC, itu bahkan tidak ada teman-teman. Di sini memang masih tradisional ya, dan nilai-nilai lokalnya itu masih sangat dijunjung dan dipegang oleh masyarakat asli di Sabu teman-teman. Bahkan ojek-ojek online gitu di sini juga belum ada teman-teman. Yang ada hanyalah ini sapi-sapi, ayam, kambing, dan hewan-hewan ternak teman-teman. Ditanam kakak? Iya. Oh, oke. Itu ada isinya, itu diisi nanti? Iya, sudah diisinya. Nanti malam nyala berarti kan? Iya. Dari jam berapa sampai jam berapa kakak? Dari jam 8, jam 7 ya. Dari jam 7 malam sampai pagi? Sampai jam 11 atau 12 gitu. Nanti akan mati sendiri ya, iya, lampunya ya. Nah ini teman-teman, salib atau hiasan yang akan dinyalakan nanti malam. Masyarakat setempat sudah bersiap. Nanti malam akan saya coba untuk keluar dan merekam kira-kira kondisinya seperti apa. Halo. Ini sampai ujung teman-teman hiasannya. Sampai ujung sana itu akan ada. Halo Ina. Ini dia teman-teman yang saya bilang pada malam hari obornya akan menyala gitu ya, menghiasi jalan-jalan dari ujung sampai ke ujung sana teman-teman. Itu panjang jalannya. Jadi inilah obornya sudah dinyalakan pada malam hari karena besok adalah puncak dari hari Paskah teman-teman.
Selain itu, salib-salib yang besar yang dipasang di depan rumah warga itu juga dikasih lampu-lampu teman-teman untuk mempercantik. Kalau nih, memang kamera yuru. Memang kamera yuru.